إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Diyaul Lami min Khutabil Jawami, hai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan panjatkanlah syukur kepadanya karena dia telah menganugerahkan kepada anda akal untuk memikirkan, membedakan antara yang hak dan yang batil serta membuat penilaian. Akal ini adalah merupakan karunia Allah SWT yang terbesar apabila dia digunakan sesuai dengan tujuan diciptakannya, yaitu untuk menalar, merenung, menimbang-nimbang dan menimbang berbagai persoalan tanpa terburu-buru melakukan tindakan. Seluruh kitab-kitab samawi, kitab-kitab sebelum diturunkannya Al-Quran datang untuk menegaskan hal ini. Kitab-kitab tersebut mengajarkan agar kita menimbang-nimbang berbagai persoalan dan menilainya dengan adil dan seimbang berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, kami turunkan bersama mereka itu ada kitab dan timbangan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia mau menegakkan keadilan. Saudara kaum muslimin, bila seorang di antara anda ingin mengucapkan sesuatu, maka hendaklah dia menimbang-nimbang ucapannya itu. Apakah ucapannya itu berakibat baik ataukah yang baik justru ucapan itu ditinggalkan. Saudara kaum muslimin, apabila mengucapkannya itu adalah berakibat baik, maka dia bisa melakukannya dan tanpa perlu ragu lagi. Namun apabila mengucapkannya itu berakibat buruk, maka hendaklah dia menahan diri dan menjauhkan diri darinya. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau dia diam. Saudara kaum muslimin, bila anda ingin mengerjakan sesuatu, maka hendaklah dia memikirkannya terlebih dahulu. Apakah perbuatan itu mengandung kebaikan ataukah yang baik justru perbuatan itu ditinggalkan. Bila meninggalkan perbuatan itu mengandung kebaikan, maka hendaklah dia meninggalkannya. Namun bila mengerjakan perbuatan itu mengandung kebaikan, hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Apakah perbuatan itu akan menyibukkannya sehingga menghalanginya dari mengerjakan perbuatan yang lebih penting dan lebih baik ataukah tidak? Apabila perbuatan itu akan menghalanginya dari mengerjakan perbuatan yang lebih wajib dan lebih penting daripada perbuatan itu, maka hendaklah dia menjauhkannya. Kenapa? Karena akal seorang yang berakal tidak mungkin akan menyibukkan dirinya dengan suatu perbuatan yang kurang utama sehingga gara-gara itu dia harus meninggalkan perbuatan yang lebih penting dan lebih utama. Karena jika demikian berarti dia telah menyia-nyiakan keutamaan. Saudara kaum muslimin, bila anda melihat kesalahan yang dilakukan oleh saudara anda, maka bandingkanlah kesalahannya itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Banyak orang dalam persoalan ini yang mereka berlaku sangat tidak adil dan zalim di dalam menilai saudara-saudaranya. Begitu dia melihat satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang sahabat, maka dia langsung menilainya buruk karena perbuatan itu. Lantas dia membutakan matanya
dari kebaikan-kebaikan sahabatnya yang banyak. Saudara kaum muslimin, ini adalah merupakan sebuah tindak kekurangan dalam cara berpikir, dan ini adalah merupakan sebuah kezaliman di dalam memberikan penilaian. Di samping itu, ini adalah sifat menonjolnya kaum wanita. Nabi SAW bersabda, bila kalian berbuat baik kepada mereka wanita sepanjang masa, lalu dia melihat ada sedikit keburukan padamu, tentu mereka akan berkata, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun ada pada dirinya. Saudara kaum muslimin, bila anda melihat seorang yang membanggakan diri sebagai orang yang baik agamanya serta pejuang dan pembela agama, maka perhatikan saja perilakunya. Jika memang perilakunya itu senantiasa membela agama, dia menyatukan Islam dan juga kaum muslimin, mematuhi hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, saudara kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa pengakuannya itu adalah benar, ucapannya itu tidaklah dusta. Namun jika perilakunya menyelisih itu, dia selalu melanggar agama, dia selalu memecah belah Islam dan juga kaum muslimin, hanya mematuhi hukum-hukum positif karya buatan manusia, syekhnya, gurunya, khalifahnya atau amirnya, yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ucapannya itu, pengakuannya itu adalah batil, dan ucapannya itu adalah dusta belaka. Seindah apapun dia berolah kata, orang yang berakal tidak akan pernah tertipu oleh keindahan kata-kata. Allah menyebutkan kepada kita tentang keadaan orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan kepada mereka, jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi, mereka akan berkata, justru kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan di atas muka bumi. Allah bongkar jati diri mereka dengan mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka lah sebenarnya yang membuat kerusakan di atas muka bumi, tetapi mereka itu tidak sadar, kata Allah. Allah membongkar, memberitahu kepada kita tentang jati diri Fir'aun yang mengajak manusia menuhankan dirinya. Apa kata Fir'aun? Ma ahdikum illa sabila rasad. Wahai rakyatku, aku tidaklah menunjukkan kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Tetapi Allah lanjutan ayat membongkar jati diri Fir'aun dengan berkata, wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun itu tidak memberikan petunjuk kepada kaumnya. Fir'aun itu menyesatkan kaumnya dan dia tidaklah memberikan petunjuk kepada kaumnya. Jadi saudara kaum muslimin, orang yang berakal tidak akan tertipu oleh keindahan kata-kata dan tidak akan menilai orang yang berbicara hanya sekedar kata-katanya jika memang perilakunya menyelisih hal itu. Saudara kaum muslimin, salah satu contoh keadilan dan keseimbangan adalah persamaan hukum yang diajarkan oleh Islam terhadap siapapun yang memiliki hak dan sebab yang sama. Maka seorang yang menjadi hakim bagi masyarakat, dia harus bertindak adil di dalam menetapkan, berbicara dan bertindak. Tidak boleh dia memihak kepada kerabat, sahabat maupun tokoh elit, dan tidak boleh dia membeda-bedakan di antara mereka dalam kasus-kasus yang sama-sama mereka lakukan. Saudara kaum muslimin, di antara bentuk keadilan adalah keadilan di antara anak-anak. Nabi SAW bersabda, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Tidak boleh melebihkan hadiah kepada sebagiannya kemudian membiarkan sebagian yang lainnya. Meskipun ada sebagian anak kita yang lebih berbakti dibandingkan anak yang lainnya, tetapi orang tua tidak boleh dia membalas bakti anak tersebut dengan melebihkan pemberian dan hadiah kepadanya. Karena pahala berbaktinya kepada orang tua itu akan menjadi tanggungan Allah, sementara orang tua berkewajiban untuk bersikap sama terhadap anak-anaknya. Dan bisa jadi sikapnya yang melebihi anak yang berbakti kepadanya itu mendorong anak-anak yang lainnya itu semakin durhaka kepadanya. Dan bisa jadi dia tidak tahu keadaan bisa jadi berubah. Anak yang tadinya durhaka menjadi berbakti, dan anak yang tadinya berbakti justru menjadi durhaka. Saudara kaum muslimin, salah satu contoh keadilan adalah keadilan terhadap para istri. Siapa yang memiliki dua istri, maka tidak boleh dia membeda-bedakan di antara mereka. Nabi kita SAW bersabda, man kana lahu imra'atan, siapa yang memiliki dua istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya,
dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuh yang bengkok sebelah, wal iyazbillah. Jadi saudara kaum muslimin, adil di dalam menyikapi berbagai persoalan, menimbang-nimbang berbagai persoalan, lantas mengambil keputusan berdasarkan alasan yang paling kuat, atau bersikap sama jika memang persoalan yang dihadapi sama. Sungguh ini adalah merupakan prinsip yang agung yang harus dijalankan oleh orang yang diberikan akal oleh Allah SWT di atas muka bumi ini, di dalam dia beribadah kepada Allah atau bermuamalah dengan hamba-hamba Allah, agar dia menjadi orang yang menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah SWT. Sedangkan Allah mencintai orang yang berbuat adil. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kalian, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudaraku muslimin dan muslimah jamaah salat Jumat rahimakumullah, bila kita berpikir tentang ibadah-ibadah fisik, ternyata kita mendapati ibadah ini hanya memakan sedikit. Tentang ibadah-ibadah yang menyangkut harta kita, ternyata kita mendapati ibadah ini hanya meminta sedikit saja dari harta kita. Kendati demikian, hasil yang kita raih dari sedikit waktu dan sedikit harta ini banyak dan sungguh besar, karena hasil dari ibadah-ibadah tersebut adalah kebaikan dunia dan akhirat kita. Kendati demikian, kalau kita berpikir tentang keadaan diri kita, ternyata kita masih saja menyia-nyiakan ibadah-ibadah tersebut. Seraya bekerja keras untuk meraih kesenangan nafsu, kita begitu antusias melakukan aktivitas dunia, begitu bersemangat untuk mengembangkan dan begitu berhati-hati dan cermat, serta sangat terobsesi untuk menyempurnakan dan mengembangkannya. Padahal kita tahu bahwasanya kita tidak akan hidup kekal di atas dunia ini, dan dunia ini tidak akan kekal menjadi milik kita. Sedangkan amal-amal kita yang soleh akan tetap kita rasakan ganjarannya selama-lamanya. Maka Anda mendapati orang yang mereka begitu ogah-ogahan berangkat melaksanakan ibadah sholat, ketika dia melaksanakannya pun dia laksanakan dengan sangat cepat, sehingga tidak menyempurnakannya. Dia tidak tumakninah, dia tidak merenung, dia tidak terobsesi, dia tidak berhati-hati, dan dia tidak cermat, dan dia tidak mau memahamkan apa yang diucapkannya di dalam sholatnya. Mungkin badannya ada di tempat sholat, tetapi hatinya berkelana dalam dunianya. Dia pun menyempurnakan, menyelesaikan ibadah sholat tanpa sedikit pun dari sholat itu yang terlintas di dalam benaknya. Tapi seandainya dia diminta untuk melakukan aktivitas dunianya, niscaya dia akan sungguh berhati-hati, dia akan cermat, dia akan benar-benar teliti, dia benar-benar akan mengkonsentrasikan pikiran dan tenaganya untuk menyempurnakannya, kendati pun itu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Saudara kaum muslimin, adil dan logiskah bila seseorang hanya sewajarnya saja dalam melakukan amalan-amalan akhirat, tetapi dalam melakukan aktivitas dunia dengan sesempurna dan sebaik mungkin, padahal amalan akhirat, padahal aktivitas dunia ini akan musnah dan amalan akhirat ini akan kekal selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak itu hanyalah perhiasan dunia, wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaba, sedangkan yang tetap kekal adalah amal soleh, lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, wa khairun amalah, dan lebih pantas untuk dijadikan sebagai harapan. Saudara kaum muslimin, seorang diminta untuk membayar zakat, tetapi dia kikir dan bakhil, dia tidak mau mengeluarkannya. Seandainya dia mengeluarkan pun, yang dikeluarkannya itu sedikit, tidak bisa membebaskannya dari kewajibannya. Tetapi dengan sangat mudahnya dia mengeluarkan harta, menghambur-hamburkan harta untuk aktivitas-aktivitas dunianya yang mungkin akan menjadi musibah baginya atau mengurangi kesempurnaan agamanya.
betapa banyak harta yang dikeluarkannya untuk hanya sekedar berpoya-poya dan bermewah-mewah. Namun betapa sedikit harta yang dikeluarkannya untuk zakat, kafarat sumpah, menafkahi keluarga dan kerabat. Apakah ini suatu yang adil dan fair? Saudara kaum muslimin, banyak orang yang keberatan menggunakan badan dan tenaganya, hartanya untuk berhaji ke Baitullah. Namun dengan sangat mudahnya dia menggunakan waktu, tenaga, harta dan badannya untuk berwisata ke berbagai penjuru negeri. Mungkin dalam wisatanya itu dia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya, sehingga hilanglah kesempatan untuk berada di tengah mereka, mengajar dan mendidik mereka dan seterusnya. Saudaraku kaum muslimin, demikianlah semakin sering kita berpikir tentang keadaan diri kita, ternyata kita mendapati diri kita atau bahkan kebanyakan kita berlebih-lebihan dalam melakukan aktivitas dunia, namun sangat sedikit dan kurang dalam melakukan amalan akhirat. Sungguh ini bukanlah suatu keadilan. Allah berfirman mengingatkan kita, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dia lebih mementingkan urusan dunia, fa innal jahimah yal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim tempat tinggal baginya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut akan keagungan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan diri dari tuntutan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga ma'wa itu tempat tinggal baginya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih condong mengementingkan urusan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudara kaum muslimin, Allah tidak memerintahkan kita agar kita meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita. Tidak mungkin Allah mintakan demikian, karena kelestarian hidup manusia di dunia ini menuntut mereka beraktivitas untuk dunia mereka. Tetapi yang Allah perintah kepada kita, jangan sampai kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Jangan sampai obsesi terbesar kita hanya dunia, seakan-akan kita diciptakan untuk dunia, seakan-akan dunia ini adalah tempat tanah air kita abadi yang selama-lamanya. Tetapi ambillah jatah dunia kita, lalu lakukanlah amalan-amalan akhirat sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan amalan akhirat, lakukanlah dengan sebaik mungkin, sebagaimana ketika kita melakukan aktivitas dunia itu dengan sesempurna dan sebaik mungkin. Bila kita tidak berlaku demikian, berarti kita lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, dan kita akan bisa kembali ke negeri akhirat dengan membawa beban dosa dan kerugian yang besar, wal iyaz billah.